Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, Jadas. Kali ini saya masih di Banda Aceh ya. Kemarin sebenarnya saya interview dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti, tapi nanti itu record ya. Nanti saksikan di Refli Harun Channel atau Refli Harun Podcast. Bisa jadi salah satunya, bisa jadi dua-duanya. Nah sekarang saya mau ambil yang live streaming karena nanti pukul 3, ini pukul 11 lebih, pukul 3 itu pesawat take off ya. Nah, di samping saya ada adinda saya, Jamaluddin. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Selamat Oke. datang Prof di Aceh. Inilah Aceh Serambi Bakar. Luar biasa. Jadi beliau ini ya baru kenal sekarang saya. Tapi beliau ini mantan kombatan. Jadi usia berapa pegang senjata? 14 tahun. 14 tahun ya, 14 tahun. Katanya untuk membeli M16 Jual kerbau. jual kerbau. Jadi jual kerbau untuk beli dua dapat dua Dua, M16. dapat dua. Beli di Thailand. Ada belinya di dalam. Ada ya, pokoknya ada lah ya. Yang namanya konflik apapun ada aja pedagang senjata ya. Tapi beliau ketika perdamaian ya kan 2005-2006 beliau rupanya memilih untuk bersekolah Ya. dan sekarang sudah master di 2 ilmu ya. Sudah selesai master ilmu manajemen. Iya. Sekarang lagi ngambil Master. di ilmu hukum. Nah luar biasa kan. Mudah-mudahan lancar ya dari kombatan ke akademisian ya kan. Jadi Satu fenomena yang berbeda. nah ini hal yang berbeda ya. Dinda, nggak apa-apa di sini saja ya. Iya. Saya mau mengupdate satu isu yang luar biasa, yaitu Puan Maharani bilang dia membuka kemungkinan berpasangan dengan Prabowo biasa. Ya. Orang kan udah berapa kali menyebutkan Prabowo Puan, tapi dia bilang Anies Baswedan. Nah, sebelum saya bahas dan saya bacakan beritanya, ada komentar sedikit. Ada. Ah, Nah, kalau kita lihat dari elektabilitas Anies sebagai presiden, saya pikir menurut hemat saya banyak tulisan yang saya baca, saya lihat Twitter sehari semua. Setelah saat subuh saya lihat media-media sosial itu update politik setiap hari. Ya. Saya pikir begini, kalau Anies berpasangan dengan Puan, ada besar kemungkinan kekuasaan itu didapatkan oleh rakyat. Kenapa? Ikon Anies lebih tinggi daripada Puan. Begitu berpasangan dengan Puan, kesempurnaan ikon itu terpenuhi. Pemikiran saya dan kacamata saya melihat seperti itu. Oke. Jadi kalau Anies Puan di Aceh kira-kira bisa terima? Bisa aja. Bisa aja. Nggak ada masalah karena kan Nggak ada normatif lah. Soalnya Aceh kan terkenal paling dalam tanda kutip ini mohon maaf ya, paling anti dengan PDIP. Enggak juga ya? Itu masa lalu. Masa lalu. Ada keputusan politik yang salah pada masa itu. Kan hari ini ada pertobatan nasuha itu. Oke. Orang bisa menerima. Oke, luar biasa. Sobat-sobat semua, sobat Refli Harun, sobat yang di Aceh, saya Refli Harun mengucapkan salam buat saudara saya yang rupanya kita belum sempat bertemu, Imran Paseng. Mudah-mudahan sehat walafiat, rezekinya lancar dan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain dimanapun, di Aceh atau di selain Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Ini hal yang berbeda ya. Dinda, nggak apa-apa di sini saja ya. Iya. Saya mau mengupdate satu isu yang luar biasa, yaitu Puan Maharani bilang dia membuka kemungkinan berpasangan dengan Prabowo biasa. Ya. Orang kan udah berapa kali menyebutkan Prabowo Puan, tapi dia bilang Anies Baswedan. Nah, sebelum saya bahas dan saya bacakan beritanya, ada komentar sedikit. Ada. Ah, Nah, kalau kita lihat dari elektabilitas Anies sebagai presiden, saya pikir menurut hemat saya banyak tulisan yang saya baca, saya lihat Twitter sehari semua. Setelah saat subuh saya lihat media-media sosial itu update politik setiap hari. Ya. Saya pikir begini, kalau Anies berpasangan dengan Puan, ada besar kemungkinan kekuasaan itu didapatkan oleh rakyat. Kenapa? Ikon Anies lebih tinggi daripada Puan. Begitu berpasangan dengan Puan,
kesempurnaan ikon itu terpenuhi. Pemikiran saya dan kacamata saya melihat seperti itu. Oke, jadi kalau Anies Puan di Aceh kira-kira bisa terima? Bisa aja. Bisa aja. Nggak ada masalah karena kan normatif lah. Soalnya Aceh kan terkenal paling dalam tanda kutip ini, mohon maaf ya, paling anti dengan PDIP. Enggak juga ya? Itu masa lalu. Masa lalu. Ada keputusan politik yang salah pada masa itu. Kan hari ini ada pertobatan nasuha itu, orang bisa menerima. Oke, luar biasa. Tapi kita jangan lanjutkan dulu. Coba kita bacakan ya. Di sini sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia ya. Tapi sebelumnya kita bisa cek dulu Dinda ya. Jadi terima kasih karena sudah menemani saya di sini dan juga bisa mengambil gambar di tempat yang indah ini ya. Kemarin kita sudah ambil, tapi tadi saya katakan cuma record. Kalau ini kan live, ya kan? Ah, ini gantengnya Dinda Jamaluddin. Oke, sorry, ini biar dia jangan ada ehonya ya. Oke. Ya, coba saya ingin bacakan ya. Dan nanti kita ulas. Saya ulas nanti komentarin sedikit ya. Puan terbuka dipasangkan dengan Prabowo atau Anies di Pilpres 2024 sebagaimana dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Kita bacakan apa persisnya omongan Puan. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengatakan dirinya bersedia jika harus dipasangkan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Bukan Menteri Pertanahan ya, ini Menteri Pertahanan. Pertahanan. Beda pertanahan dengan pertahanan. Puan mengaku jangan jauh-jauh Dinda. Puan mengaku keluarganya akrab dengan Prabowo. Sebaliknya kata dia, Prabowo pun sangat menghormati kakeknya Soekarno atau Bung Karno. Pak Prabowo itu seseorang yang sangat menghargai dan menghormati keluarga Bung Karno. Jadi enggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Kakeknya Prabowo itu kalau tidak salah pendiri BNI kalau tidak salah. Bank Negara Indonesia kalau tidak salah ya. Kemudian kata Puan kepada CNN Indonesia, bapaknya kan Sumitro kan? Ya. Meski begitu, Puan mengaku menyerahkan semua keputusannya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Sebab posisi Puan hanya kader. Di depan ngajar, di belakang kan tinggal ngomong sama ibunya, ya kan? Oke. Nantinya ke depan akan seperti apa? Ya, kalau saya kan sebagai kader PDIP, menunggu keputusan dari Ketum PDIP, ucapnya. Selain Prabowo, nah ini ngeri-ngeri sedapnya ya. Puan juga membuka peluang untuk dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Luar biasa kan? Luar biasa. Menurutnya hal itu dapat terjadi karena kondisi politik dinamis. Ya mungkin saja, nggak ada yang tidak mungkin di politik. Ya. Semua dinamika itu bisa terjadi, ya tinggal lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, ujar dia. Kenapa tahun depan? Karena pendaftaran tahun depan. Bisa Juni, bisa Juli, bisa Agustus. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi upaya untuk menunda pemilu kan? Nah, gitu. Lakukan sesuai konstitusi saja. Ya. Yang mungkin saja, nggak ada yang tidak mungkin. Puan mengklaim hubungannya dengan Anies baik. Nah, kira-kira begitu ya. Menurutnya, anggapan seakan-akan dia bermusuhan dengan Anies itu tidak benar. Puan berkata, meskipun banyak perbedaan pandangan politik dengan Anies, hubungan personalnya baik-baik saja. Bahkan kata Puan, dalam beberapa kesempatan ia suka berbincang-bincang dengan Anies. Saya suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies di acara-acara. Ya itu saja, komunikasinya juga ada jika perlu berkomunikasi. Dan jika ada acara kami berkomunikasi. Kok kesannya ini kayak saya bermusuhan dengan Pak Anies? Ya enggak lah tuturnya. Ya. Sama Ganjar bermusuhan enggak? Enggak tahu kita. Enggak tahu kita. Karena enggak diceritakan di situ. Ya, karena itu urusan partai dia, ya kan? Kita hanya pengamat saja. Tapi namanya pengamat kan boleh dong mengamati. Masa enggak boleh? Puan menyebut dirinya terbuka dipasangkan atau berkoalisi dengan siapapun dengan catatan mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi clue-nya adalah dia bersedia. Nah, coba Dinda, saya mau mengupasnya begini ya. Mungkin nanti di komentari juga. Gini ya. Memang dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena yang namanya politik itu the art of possibilities. Seni berbagai kemungkinan. Nah, awalnya
orang selalu melihat Puan ini akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Prabowo sama Puan itu powerful dari segi jumlah kursi. Karena PDIP 128 kursi, sementara Gerindra itu 78 kursi, more than enough. Jadi 128 sama 78 itu 300 lebih kursinya, 200 lebih. Itu more than enough. Karena kursi itu jangankan dengan Gerindra, PDIP sendiri aja bisa. Karena dia 128. Jadi 115 minimal untuk presidensial threshold yang 20%. Tapi kalau 0%, ya kan, salam 0%, maka ya kita tidak usah bicara lagi berapa jumlah kursi. Siapapun yang menjadi peserta pemilu dia bisa nyalon. Oke. Nah, karena itu PDIP ini dia punya bargaining position yang besar. Tapi dia belum punya calon yang dengan elektabilitas kuat di diri Puan Maharani. Adanya di Ganjar. Tapi Ganjar dan Puan a big question, tanda tanya besar. Kan begitu. Kalau mereka maju bersama nggak menguntungkan karena dari arus yang sama-sama masa PDIP. Maka kalau Puan ngotot maju, dia harus cari orang yang memang elektabilitasnya tinggi. For the time being, untuk sementara waktu, 2 orang di luar Ganjar, yaitu Anies dan Prabowo. Nah, saya tidak tahu ya, kalau kita bicara tentang bintang atau matahari, kita tidak tahu mana yang sunrise, mana yang sunset. Dari segi usia, mungkin Anies sunrise, yang matahari akan terus bersinar. Prabowo mungkin sunset, akan tenggelam. Karena sudah 3 kali ikut pilpres, gagal terus. Kira-kira begitu. Jadi tidak heran kalau Puan membuka pintu terhadap Anies Baswedan. Ya, ini akan menarik kalau melihat kira-kira lawannya siapa. Kalau Ganjar tetap maju, maka PDIP akan pecah suaranya. Tapi jangan lupa, PDIP itu biasanya lebih nurut kepada ketua umumnya. Jangan-jangan barangkali tetap ada loyalis Ganjar, tapi tetap ke Puan. Nah, kalau Ganjar maju, ya mungkin dia berpasangan sama Erick Thohir. Yang mengendorse siapa? Pak Jokowi. Karena takut Ganjar sama Erick tidak mendapatkan kereta, jangan-jangan threshold bisa jadi 0. Nah, ya kan? Artinya dia diajukan PSI sekalipun misalnya, bisa juga asal PSI ikut pemilu, kan begitu? Nah, ini menarik karena saya melihat bahwa walaupun sama-sama istana, 2 tokoh ini belum sepakat, yaitu Jokowi dan Megawati. Saya merasa Jokowi preferensinya jauh ke Ganjar. Megawati masa tidak ke anaknya sendiri, ya kan? Walaupun dia tahu barangkali for the time being, untuk saat ini barangkali Puan masih makomnya wapres. Saya katakan masih makomnya wapres karena elektabilitas belum naik betul. Anies kan sudah di atas, di 3 besar terus dia sama Ganjar sama Prabowo. Kalau Ganjar sama sekali dibuang, tidak ikut, ya kan? Maka head to headnya jangan-jangan dengan Prabowo, Anies Prabowo. Prabowo terjadi lagi, orang yang dia dorong, dia dukung jadi gubernur DKI, melawan dia lagi. Sebelumnya Jokowi. Kan begitu. Tapi apapun itu, sobat era sekalian, sekali lagi ini membuktikan bahwa politik itu adalah the art of possibility, seni kemungkinan-kemungkinan. Tadinya di persepsi musuh tidak akan cocok, tapi tiba-tiba orang melihat, waduh, rupanya ada arus yang berbeda. Ada arus yang ikut Jokowi, ada arus yang ikut Megawati. Nah, arus yang ikut Jokowi itu adalah para relawan-relawan yang justru tidak berasal dari partai politik. Dan mereka sudah menyebut calon mereka Ganjar. Kan begitu. Karena itu sobat era sekalian, mudah-mudahan ya orang-orang ini bisa maju. Ganjar maju, Puan maju, Prabowo maju, tambah lagi Gatot Nurmantio maju, ya kan? Rizal Ramli maju, Ridwan Kamil maju, sehingga pilpres jadi enak. Oke. Itu kira-kira analisisnya. Jadi the art of possibilities. Dinda, closing statement dari ini apa komentarnya? Tapi
kasih konteks Acehnya. Ya, sebelum saya kasih konteks Aceh, saya pikir saya masuk secara nasional dulu. Ya. Dalam politik ini tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang hakiki. Itu secara konteks besarnya. Kenapa saya bilang? Pak Prabowo hari ini menjadi berpasangan dengan Bu Puan, atau Pak Anies berpasangan dengan Bu Puan, atau lawan daripada politiknya nanti ada Pak Gatot berpasangan dengan Ridza Ramli atau yang lainnya. Nah, ini kan dinamis. Tapi yang perlu kita lihat yang pertama sekali adalah yang bernama kingmakernya itu dibutuhkan. Kita lihat kingmaker. Yang kedua, kita melihat secara garis besar parlemen thresholdnya partai politik itu berapa persen sih? Di situ kita bisa membaca analisis suaranya. Nah, yang ketiga, secara nasional kita coba melihat dari catatan perjalanan partai politik itu yang akan mengusung berapa kader ini, kita belum tahu pasti karena belum ada satu keputusan, tapi kita hanya analisis tidak liar, bukan tidak liar, tapi kita membaca daripada sosial media dan sumber-sumber lainnya yang berkompeten tentunya. Nah, saya pikir untuk Acehnya secara normatif, Aceh hari ini sudah mulai terbangun dari sektor apapun, politik, ekonomi, pendidikan, budaya. Nah, setiap manusia itu ada berdosa. Sebaik-baik orang berdosa itulah bertaubat. Nah, saya pikir begini, kesalahan-kesalahan Jakarta masa lalu jangan diulangi lagi di Aceh. Karena kenapa? Harga sebuah nyawa di Aceh dengan di Jakarta sama di mata Allah. Nah, di sini di posisi ini saya melihat begini, silakan aja maju, mana yang berkompeten, rakyat akan melihat seutuhnya berapa sih berkompeten dalam memimpin negara ini. Kalau bicara negara kesatuan untuk menjaga kedaulatan, ya saya lihat ada di pada Pak Prabowo. Karena kenapa? Sepak terjangnya dia dari keluarganya, dari dia sebagai militer, itu menjaga kedaulatan negara, saya pikir ada di Pak Prabowo. Nah, kalau kita bicara di Pak Anies, ada dua sisi saya melihat yang lainnya. Di Pak Anies ada satu kultur, metode yang digunakan adalah bagaimana membangun sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang sudah kita lihat di Jakarta. Dan bagaimana cara dia Pak Anies memimpin universitas, bagaimana Pak Anies memimpin Kementerian Pendidikan. Di sini kita bisa melihat catatan perjalanannya, kita melihat secara utuh. Nah, di situ kita akan menilai bagaimana sih untuk membangun satu negara. Nah, kalau hari ini saya tidak bisa membilang si A berganding dengan si B berganding dengan si C. Tapi kalau saya melihat di sini ada dua tokoh untuk presiden yang besar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Saya belum dapat substansi secara utuh karena Pak Gatot juga saya lihat dari pembicaraannya, saya analisis dari perjalanannya, beliau mungkin akan maju, tapi saya belum menilai posisi Pak Gatot karena saya tidak melihat ada dengan siapa sih beliau akan berpasangan. Tapi kalau dua ini kita udah tahu. Ini kemungkinan Bu Puan sebagai Wapres, Pak Anies sebagai presiden, atau Pak Prabowo sebagai presiden. Ini ada menarik ini kita lihat nih, ada satu value yang bisa kita ambil manfaat yang akan datang. Ya, itu tadi ya. Jadi beliau mengatakan nanti kita lihat dulu lah Prabowo atau Anies. Tapi jangan lupa ada calon-calon presiden lainnya. Kemarin saya interview sama ketua DPD, Lanyala Mahmud Mataliti. Yakin juga dia bisa sebagai bukan calon lagi presiden 2024. Kata dia sedang menjemput takdir. Nanti saksikan interviewnya dengan Lanyala Mataliti. Tapi juga Ridza Ramli juga sudah mulai deklarasi juga. Gatot Nurmantio malu-malu juga ya masih melihat-melihat juga. Nah, tapi coba kita bacakan Dinda ya, bagaimana komentar Sobat Era terkait dengan ini. Lumayan juga yang menonton kita itu ada 1.400 orang yang sedang menonton kita. Ya. Dan mungkin jangan-jangan 1.300 diantaranya mantan GAM.
Jadi 14 tahun dia pegang M16 ya. Saya pernah pegang AK-47. Ya, karena saya pernah ketemu Tengku Abdullah Safi'i waktu masih jadi wartawan tahun 99 ya, tahun 2000. Nah, coba saya bacakan. Tadi dari Anies cocok dengan Pak Rizal Ramli atau Pak Gatot. Ini kita bukan bicara cocok tidak cocok, tapi ada nggak yang mencalonkan ya kan? Iya. Kalau cocok-cocok saja ya saya sama Anies cocok juga, tapi belum tentu menang. Dan belum tentu bisa nyalon ya kan. Kendaraan politiknya di mana Iya, gitu. maksudnya cocok karena saya teman ya kan. Teguh Santoso, justru ini lompatan politik. Bisa jadi arah politik berubah dan ini adalah ujian bagi kedua pendukung. Nah, that's the point. Saya ingin menutup dengan poin ini ya. Memang kalau Anies sama Puan ada dua kemungkinan. Bisa dia tabrakan, collision itu tabrakan. Bisa juga dia perkatan. Maksudnya begini, kalau tabrakan, saya yakin pendukung-pendukung Anies itu banyak yang anti Puan dan PDIP. Sebaliknya, pendukung-pendukung PDIP dan Puan banyak yang anti Anies. Karena dianggap ini kanan, ini kiri, ya kan? Tengah kanan, tengah kiri. Begitu mereka bergabung, nah itu ujian bagi supporter mereka. Apakah mereka akan tetap ikut? Apakah mereka kemudian bubar? Yang tadinya berharap mereka menggabungkan dua kekuatan, ternyata bukan hanya gabung, malah bubar. Nah, menurut saya itu tergantung dua hal. Satu, tergantung fanatisme supporter masing-masing. Kalau dia sama fanatik sama Anies, jangan-jangan berpasangan sama tiang listrik pun tetap pilih Anies. Kalau dia kemudian punya disiplin partai atau partai disiplin, Puan mau berpasangan sama siapapun, saya pilih PDIP. Itu kita bicara tentang fanatisme dan partai disiplin, kan begitu. Nah, faktor yang kedua menurut saya adalah siapa lawannya. Kadang-kadang kita memilih sesuatu itu kan tergantung pilihannya. Saya tidak suka pisang sama katakanlah pepaya. Tapi yang ada di depan saya cuma pisang dan pepaya. Maka kan saya akan memilih kira-kira yang saya paling tidak suka yang mana. Kalau saya paling tidak suka dengan pepaya ya saya pilih pisang. Nah, begitulah gambarannya, sahabat sekalian. Kalau kita di fait accompli cuma dua calon lagi gara-gara ada koalisi-koalisi dan lain sebagainya, maka ya jelas kita harus memilih dari dua yang disodorkan oligarki. Tapi kalau boleh memilih sobat era sekalian, tetap saja perjuangannya 0% agar makin banyak calon, makin mantap, makin bisa kita lihat mana yang cerdas, ya kan, mana yang cadas, ya kan, mana yang cuman modalnya nggak ada endas dan nggak ada kaitan sama wadas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam 0%.